Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading di mana temanya kita serahkan sepenuhnya kepada semesta karena saya tidak menentukan tema apapun dan untuk judul nanti mengikuti setelah pembacaannya selesai semua. Kita lihat dulu ya temanya hari ini apa ya. Semoga banyak yang ketarik energinya. Sekali lagi ini adalah general reading, pembacaan umum untuk semua yang nonton, untuk banyak orang, energi massal rame-rame, bukan untuk kalian sendiri, bukan untuk perorangan dan untuk siapapun. Silakan kalian sesuaikan dan kalian tonton dari awal hingga akhir, jangan di skip supaya kalian memahami sepenuhnya ya. Oke, kita mulai. Oke, sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe ya. Semoga berkah juga untuk kalian. Dan untuk kalian yang belum subscribe, terutama yang baru saja gabung, saya ucapkan selamat bergabung dan salam kenal dari saya, Julie Hakim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Dan jangan lupa kalian subscribe, juga like, share, komen. Jangan lupa juga bunyikan tanda loncengnya supaya kalau saya bikin video baru kalian langsung bisa nonton ya. Oke, kita lihat temanya apa ya, tentang apa, apakah ini tentang kejadian atau permasalahan yang sedang kalian hadapi atau bukan. Talking ya. Di sini sedang menunggu kabar ya, menunggu ada text, call, email, and hovering ya. Di sini ada yang sedang menunggu pesan ya. Sekali lagi energi general bisa terbolak dan terbalik ya. Mungkin kalian yang menunggu atau dia yang sedang menunggu. Ini rupanya ada satu komunikasi yang sedang tidak baik-baik saja ya, nggak lancar komunikasinya, atau memang kalian sedang menunggu ada janjian ya, mau nelpon, mau ngabarin, sedang menunggu kabar seperti itu. Kita lihat bottomnya apa, clock. Ini sudah waktu yang lama teman-teman ya, ada beberapa saat ya kalian atau beberapa lama kalian ini menunggu ya, dan di sini membutuhkan menguras energi saya melihatnya, karena di sini ada karmic relationship. Kalian terhubung dengan seseorang ya, dengan koneksi karmik. Koneksi karmik apa? Hubungannya itu menyakitkan tapi nggak bisa lepas ya, banyak susahnya, banyak sedihnya ya, kemudian banyak pertengkarannya ya. Ingin melepaskan tapi nggak bisa, nah kayak gitu ya. Ingin melepaskan tapi masih cinta ya, sudah nggak cinta tapi nggak lepas-lepas. Nah, energi yang seperti itu. Kemudian di sini kalau dikaitkan dengan kartu sebelumnya ya, di sini mungkin ada yang ingin dibicarakan karena di sini kartunya talking ya, mau ngomong ya, entah dia yang ingin ngomong atau kalian yang ingin ngomong sama dia, ingin menyampaikan sesuatu tapi belum bisa ya, belum bisa, masih proses awaited ya, awaited dalam artian masih nunggu saat yang tepat, atau memang belum ada waktu, atau mungkin di sini saya melihatnya ada pemblokiran ya, nggak lancar lah secara energi. Saya lihat jalurnya itu loh ya, tertutup ya, entah kenapa ya. Coba kita lihat ya, kira-kira kenapa sih di sini kok tertutup secara komunikasi, kok sulit ya, emangnya ada apa ya teman-teman. Ini sekali lagi general, silahkan kalian pilih yang bagian yang resonate saja ya. Yang nggak resonate anggap saja itu bukan untuk kalian, dan itu adalah untuk orang lain yang juga nonton video ini, karena ini bacaannya rame-rame ya. Kalau untuk kalian yang ingin dibacakan untuk kalian sendiri, silakan personal reading ya. Dan untuk personal reading, konsultasi pribadi, coaching ya, itu secara langsung, interaksi langsung dengan saya. Nanti caranya saya jelaskan di belakang. Kita lihat ya. Ya, kenapa di sini ada yang tidak segera mengabari selain blokir ya? Mungkin ada blokir juga. Coba saya lihat ya. Oke.
Saya cuma ambil 2 di sampingnya. Oke. Di sini ada hubungan third party ya, third party. Ada yang sama-sama sudah menikah, ada yang salah satu menikah ya. Ada cinta bersegi-segi. Oke, sebentar. Di sini banyak bottomnya. Coba saya lihat ya. Di sini ada yang merindukan sampai lihat foto ya, sampai lihat stalking ya, lihat dia online enggak ya, lihat dia atau dia justru ya yang melihat kalian. Kok nggak ada tanggapan? Kok nggak ada ini? Saya coba lihat medsos ya, sosmednya ya. Lagi ngapain? Apakah ada yang postingan baru? Apakah dia menanggapi status saya, story saya? Ada yang seperti itu, walaupun tidak semuanya, karena ini general ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Di sini ya, banyak yang frustasi sama hubungan ini. Bisa dia, bisa kalian ya. Frustasi ada di sini yang mengandung ego-ego. Ada yang seakan-akan mau menangnya sendiri salah satu pihak, atau kedua-duanya sama-sama mau menang sendiri. Jadi nggak ketemu ya. Dimana saya melihatnya di sini sebenarnya banyak yang kangen ini ya. Entah dia atau kalian yang nonton ini banyak yang kangen sama seseorang ya. Saya nggak kangen Bunda, cuman marah. Ada juga yang marah ya, tapi banyak yang kangen ya. Kemudian di sini Heart with the Key itu satu sama lain itu sebenarnya klik, cocok ya. Dan kalian seperti walaupun pasangan atau bukan, pasangan sah atau bukan ya. Di sini sebenarnya secara hati, jiwa, pikiran, batin itu terkoneksi ya, sulit untuk melepaskan. Di sini saya melihat ya, entah dia entah kalian atau kalian saling menyukai ya, nggak bisa dipungkiri ya. Kemudian di sini tapi tidak menunjukkan, ada yang muna di sini ya. Muna itu apa? Munafik sama rasa apa yang dirasakan, entah itu perasaan cinta ya. Saya cinta tapi mangkel gitu ya. Akhirnya menutupi, atau gengsi, cinta tapi gengsi ya. Itu nggak ditunjukkan, padahal sebenarnya apa? Sebenarnya suka tapi tidak menunjukkan, sebenarnya cinta tapi tidak menunjukkan. Teman-teman, di sini saya juga melihatnya hubungan ini banyak yang penuh resiko ya. Jadi mungkin dalam hal berhubungan atau berkomunikasi di sini mungkin hanya bisa melihat status, ngintip-ngintip status, story dan sebagainya seperti yang saya sampaikan tadi. Dan di sini hubungan ini mungkin banyak hubungan beresiko ya, hubungan rahasia atau cinta bersegi, di mana harus sembunyi-sembunyi dong ya. Untuk bisa melakukan komunikasi atau pertemuan ya, harus ada strategi ya, harus ada yang namanya mengambil kesempatan saat bisa, atau take a risk ya, mengambil risiko. Nah, kemudian di sini saya melihat hubungan ini banyak yang sudah lama ya, banyak walaupun tidak semuanya ya. Banyak yang saya bilang lama itu lama banget sampai bertahun-tahun. Ini saya merasakan seperti itu. Banyak di antara kalian itu yang sudah mulai sebenarnya healthy choices, making healthy choices ya. Kalian bisa zoom ya yang saya pegang ini, supaya kalian nggak hanya telan mentah-mentah, bisa baca juga ya, dan juga bisa menyesuaikan dengan keadaan kalian ya, supaya juga nggak ada pembodohan. Yang penting kartunya dibaca, apa katanya taruh reader didengarkan ya, terus dipercaya. Jangan, kalian juga harus mengasah intuisi. Jangan selalu mau instan ya, instan kadang-kadang bohong ya. Terus kalian percaya dengan kebohongan, jangan ya. Kalian juga harus cerdas. Di sini banyak yang sudah ingin self love ya. Aku harus mencintai diri saya sendiri, saya nggak boleh masuk ke dalam hubungan ini karena hubungan ini beberapa karmik dan toksik ya. Memilih untuk self love, mencintai diri sendiri ya, mencari kebahagiaan sendiri. Tapi apa, kalau orang ini ditinggal ya, orang ini diputus, umpamanya diabaikan, orang ini ngejar ya, nggak mau ya. Ya, kadang-kadang orang ini juga ngambekan, atau mungkin kalian di sini seperti yang saya katakan tadi, ada cerita-cerita di mana mungkin banyak dari kalian yang blokir-memblokir atau salah satu memblokir ya. Bahkan beberapa di sini ada yang sudah memutuskan ya, sudah putus dan nggak mau dihubungin lagi.
ada ya, sudah putus nggak mau dihubungi, memblokir ya. Tapi salah satunya saya lihat mengejar. Karena apa ya? Karena apa? Di sini ada rasa cinta. Walaupun hubungan ini sebenarnya banyak ya, walaupun tidak semua, banyak yang hubungannya beresiko ya. Ada yang frustasi karena diblokir, dan ada juga frustasi, beberapa yang frustasi karena menunggu kabar, menunggu dibuka blokiran ya. Teman-teman di sini ya, hubungan kalian ini banyak yang flirting ya, hooking up, third party interference ya, dating. Jadi saya lihat kalian itu tidak intens ya teman-teman ya, ketemunya ya. Tapi ada beberapa momen yang sangat berharga yang selalu diingat-ingat, walaupun fotograf itu tidak selalu foto ya, gambar, picture nggak selalu, tapi banyak juga tentang memori. Sedikit atau banyak memori itu sangat melekat, dan itu pun sering diingat-ingat, terutama saat kangen ya, terus mengingat-ingat ya, pernah loh lewat di warung gitu ya, warung kopi gitu ya, pernah lo ngopi di situ sama dia ya, yang bayarin aku, oh melas gitu ya, ada, kemudian lewat apa, nah kayak gitu ya teman-teman, itu banyak yang teringat. Jadi itu sih teman-teman ceritanya tentang komunikasi atau tentang sesuatu yang sudah terputus. Yang jelas orang ini tidak terhubung dengan kalian ya. Mungkin mungkin karena memang sudah diputuskan atau memang ada pemblokiran secara komunikasi ya. Dan saya melihatnya teman-teman, sebentar. Di sini itu salah satu pihak tidak mau ya keadaan yang seperti ini tidak terima. Ada yang masih ingin dikatakan, ada yang memang masih cinta nggak ingin ditinggalkan ya. Ada yang namanya ingin penjelasan ya. Ada juga di sini yang memang mau ngomong sebenarnya ya. Tapi udahlah nggak usah, blokir aja. Ini mungkin ada keadaan-keadaan di mana ingin menenangkan diri dulu juga ada. Di mana ada juga yang memang benar-benar marah. Ada juga yang pesimis sama hubungan ini karena hubungan ini seakan-akan sudah apa ya, nggak ada ujungnya, nggak ada tujuan jelasnya. Seperti itu, oke? Sampai di menit 12:21 ini. Siapa yang cocok silakan tulis di komentar. Dan untuk kalian yang baru saja gabung ya, silakan tulis kalian dari mana, salam kenal ya dari saya. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita mau langsung lihat ya, energi kanan dan kiri, energi kau dan dia. Silakan kalian sesuaikan, kalian yang sebelah mana, mungkin kalian di sebelah kiri, dia yang kanan, atau justru terbalik. Aduh. Ya opo sih, gimana toh? Kalian yang kanan ya, dia yang kiri. Silahkan disesuaikan. Kita lihat sama-sama. Kita lihat dari yang kiri dulu ya. Saya hanya pakai satu deck kartu tarot untuk melihat kiri dan kanan. Nggak seperti biasanya saya pakai Lenormand kiri dan kanan berbeda deck ya. Saya mau coba dengan kartu tarot semuanya ya. Kanan dan kiri dengan deck yang sama ya. Kita lihat yang kiri terlebih dahulu. Yang kiri terlebih dahulu. Siapa si dia yang sebelah kiri? Apakah ini kalian atau justru ini dia? Oke. King of Wands. Orang yang kiri itu banyak effort. Ya, banyak effort, banyak berusaha ya, dengan sikap-sikapnya yang bijaksana ya. Jadi melakukan satu tindakan dengan pemikiran yang matang ya. Yang sebelah kiri ini tidak akan bertindak dengan gegabah ya. Dia selalu memikirkan ya, memikirkan resiko, memikirkan apapun ya, perasaan orang lain, segala macam lah. Dari segala aspek dia pikirkan. Dia bukan orang gegabah dalam bertindak. Lanjut ya. Yang kiri, tetap yang kiri. Siapa sih dia? Seseorang di sebelah kiri.
Oke. Waduh, King juga teman-teman. Orang yang kiri ini penuh kasih. Ya, penuh kasih, penuh keempati, ya, orangnya baik sekali kalau saya lihat karena di sini 2 king berjajar, saya melihat energinya sangat maskulin, ya. Saya bisa katakan di sini maskulin tidak selalu laki-laki, bisa juga perempuan dengan energi maskulin yang dominan, ya. Orangnya penuh kasih. Kalau dia laki-laki dia orangnya itu penyayang, ya. Begitu pula perempuan sebenarnya, ya. Tapi di sini bukan energi yang keibuan, ngemong, bukan, tapi penuh kasih sayang, penuh perhatian, ya. Dan itu diwujudkan, ya, diwujudkan. Walaupun perwujudannya pun juga tidak sembarangan. Dia tahu tempat, tahu porsi, ya. Oke, ini ada yang terbuka. Oke, The Emperor. Maskulin sekali orang yang sebelah kiri. Banyak yang laki, ya, banyak yang laki walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga yang wanita. Energinya itu dia adalah tipikal orang yang memimpin, ya. Pola pikirnya kuat, ya, secara perasaan atau emosinya sangat terkontrol, dan orang ini stabil, ya, secara emosi stabil, ya. Dan orang ini itu punya, memang saya merasakan energi mengayominya itu loh, ya. Dan penuh kasihnya luar biasa saya lihat energi yang kiri, ya. Coba saya lihat bottomnya strength. Orangnya kuat, ya, orangnya kuat, ya, orangnya itu sekali lagi, ya, tapi tidak banyak bertindak. Karena apa? Orang ini sering takut menyakiti orang lain, apa-apa direnungkan, dipikirkan, ya. Orangnya kuat, banyak yang saya melihat orangnya badannya agak gedean, ya, bukan yang kurus kerempeng, bukan, ya. Oke, kita lihat untuk energi yang sebelah kanan. Saya share lagi, ya, dan kita lihat untuk energi yang sebelah kanan. Kalian bisa sesuaikan kalian yang kiri atau yang kanan. Oke. Kita lihat. Oke. Orang yang kanan, ya, adalah orang yang hidupnya berkecukupan. Berkecukupan di sini saya tidak mengkategorikan dia kaya, tapi dia itu cukup, ya. Walaupun secara materi mungkin tampak kurang, tapi orang ini memang tidak pernah kekurangan, ya. Orang hidup butuh apa sih, ya? Sehat, ya. Kemudian bisa makan, ya enggak sih? Orang ini sangat berkecukupan, bukan sangat berkecukupan, cukup hidupnya, ya, tidak kekurangan. Dan banyak di antara orang-orang di sebelah kanan ini memang mungkin masuk ke dalam hubungan pernikahan, mungkin sudah menikah, punya keluarga, atau dia itu punya keluarga yang besar, ya. Kita lihat lagi. Siapa sih dia? Orang yang sebelah kanan. Oke. Orangnya kalau yang kanan ini gampang gegabah dalam bertindak. Ini berkebalikan dengan energi yang sebelah kiri ini, ya. Orang ini suka mengambil risiko, ya. Dalam melangkah kadang nggak mikir resiko, pikir belakangan, ya, pikir belakangan. Dan orang ini, ya, yang kanan bukannya buruk, ya, dia malah saya melihatnya punya energi-energi yang apa ya, tanpa pikir panjang, tapi juga ada kepolosan, ya. Artinya orang ini itu bukan orang yang licik, ya, bukan orang yang licik saya lihat. Coba saya lihat lagi yang sebelah kanan. Baik juga kok yang kanan, ya. Sangat menyayangi keluarga juga saya melihatnya, ya. Oke, apa ini? Page of Pentacle.
Pentacles. Orang yang kanan beberapa memang boros, sulit untuk menabung. Ini dalam satu kaitan kayaknya ya. Kalau sama keluarga nggak pelit, mungkin memang dia adalah tulang punggung keluarga ya. Dan dia ini kadang-kadang memang, ini berkaitan loh. Kalau gitu saya bisa katakan orang ini adalah orang-orang yang walaupun mungkin usianya nggak banyak, tapi dia bisa menanggung beban keluarganya ya. Kita lihat bottom ya. Orang yang kanan agak manipulatif ya. Orangnya sering ada yang beberapa ya nggak banyak, itu pernah gagal dalam satu hubungan ya. Dan orang ini ada yang pernah, tapi ada juga yang sering. Karena apa? Ada manipulasi dalam hubungan-hubungan yang sebelah kanan ini dengan orang-orang sebelumnya ya. Orang yang kanan itu pemikirannya yang dalam, dan saya lihat orang ini kuat mikir ya, tahan mental, dan mentalnya agak kuat ya. Kemudian orang yang kanan itu orangnya apa ya? Orangnya bisa diajak kerja sama ya. Orangnya kalau yang kanan saya merasakan beban hidupnya lebih banyak ya. Walaupun saya lihat mungkin cukup ya, tapi cukupnya itu juga atas kerja kerasnya ya teman-teman. Walaupun saya lihat juga sedikit boros ya, sulit untuk bisa menabung untuk dirinya sendiri. Dan orang yang kanan kadang-kadang juga orang yang merasa dirinya itu apa ya, mungkin menarik atau punya kelebihan apa, sehingga dia agak agak sombong, bukan sombong ya, narsistis ya, narsistis. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Silakan kalian sesuaikan mana posisi kalian ya, dan di mana posisi dia. Kalau memang dari keduanya ini tidak ada cerita, tidak ada energi kalian juga energi dia, apalagi dari awal sudah bukan cerita kalian ya, bacaan ini mohon maaf ya, bukan untuk kalian tetapi untuk orang lain yang juga nonton video ini, karena ini adalah general. Energi general juga timeless teman-teman ya, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan video ini, videonya masih berlaku. Kita lanjut ya teman-teman untuk melihat energi yang kiri kepada yang kanan itu bagaimana ya. Begitu pula dengan yang kanan kepada yang kiri energinya bagaimana. Bisa energi perasaan atau apapun ya. Kalau memang nggak ketemu perasaannya, nggak keluar, nggak diberikan petunjuk oleh semesta melalui kartu saya tentang perasaannya, ya saya tidak akan mengada-ngada ya. Oke, kita melihat dulu energi dari kiri ke kanan, kiri kepada yang kanan dan kanan kepada yang kiri. Kita lihat ya. Saya mau melihat energi yang kiri kepada yang kanan terlebih dahulu. Energi yang kiri kepada yang kanan seperti apa ya? Supaya tahu nanti pihak yang mana ya, yang ini sedang menunggu atau yang memutuskan atau yang meninggalkan, seperti tema kita hari ini ya. Kita lihat. Yang kiri kepada yang kanan, kita lihat bagaimana energinya ya. Energi yang kiri kepada yang kanan, energinya ya, entah karena dia ini punya pasangan atau tidak ya, yang jelas orang yang kiri kepada yang kanan itu seperti ada satu ikatan ya, cincin, ring, itu adalah satu bentuk tanda-tanda ikatan ya, ikatan. Yang kiri kepada yang kanan merasa punya keterkaitan, keterikatan yang kuat dengan yang kanan. Kita lanjut ya. Yang kiri kepada yang kanan bagaimana energinya? Saya pernah janji ya teman-teman mau baca outdoor. Saya sudah ke Bandung, ke Jogja, tapi nggak bikin konten. Maaf ya, karena kayaknya ribet banget ya. Mungkin di channel saya yang kedua outdoor kali ya. Siapa yang dukung saya bikin channel kedua atau di sini saja? Tulis di komentar. Teman-teman, yang kiri kepada yang kanan bagaimana energinya ya? Yang kiri kepada yang kanan itu memang tidak semuanya ditunjukkan
ya. Ada sisi-sisi di mana yang kiri, yang penting aku mencintaimu, karena di sini King of Chalices itu penuh cinta. Aku mengasihi, ya, belum tentu cinta, sorry ya, belum tentu cinta, tapi dia mengasihi pihak yang kanan. Tapi tidak semuanya saya tunjukkan, tidak semuanya saya omongkan. Dan mungkin ada beberapa bagian dari sisi kehidupan saya atau apa yang saya alami, apa yang saya rasakan memang tidak saya share, walaupun secara koneksi ya di sini kita terikat banget dan aku merasa kamu adalah bagian dari hidupku ya, tapi memang saya sengaja. Kenapa seperti itu? Karena ada bagian-bagian dari diri saya, bukan saya ingin untuk mencurangi atau tertutup ya, tapi memang ada bagian-bagian dari diri saya, kehidupan saya yang memang tidak perlu saya share. Karena apa? Itu tidak menarik, pertama itu. Kedua, mungkin bisa membebani dirimu. Jadi itu sebaiknya untuk diri saya sendiri, oke? Dan di sini energi kiri kepada yang kanan. Yang kiri itu banyak belajar dari yang sebelah kanan juga ya. Dan banyak merasakan banyak gini loh, baru merasakan yang namanya secara emosional atau perasaan itu seperti diisi oleh yang kanan. Ya, seperti itu. Dan yang kiri juga banyak belajar hal baru dari yang kanan. Oke, ya. Kita lanjut teman-teman. Kita lihat energi yang kiri kepada yang kanan seperti apa. Oke. Lili. Yang kiri kepada yang kanan luar biasa semangatnya, hasratnya, gairahnya, walaupun tidak hanya sekedar secara seksual ya teman-teman, tapi sangat ada passion yang kuat ya terhadap yang kanan. Di sini heart, yang kiri sangat cinta teman-teman ya, yang kiri sangat cinta ya, seakan-akan dia adalah jantung hatinya. Ya, seperti yang tadi saya sering kelepasan cinta, saya menampik sebenarnya. Belum ada tanda cinta, cuman kasih. Ternyata kasihnya tulus. Yang kiri kepada yang kanan ya. Kita nggak tahu ya, yang kanan kepada yang kiri apakah memiliki perasaan yang sama, apakah keluar kartu perasaannya. Kalau yang kiri mah keluar ya. Kita lihat untuk yang sebelah kanan. Pihak yang sebelah kanan kepada yang sebelah kiri itu seperti apa ya. Energi yang kanan kepada yang kiri seperti apa ya. Teman-teman, kalau dilihat dari sini berarti mungkin ya yang pihak yang mengejar ya, pihak yang ingin ngomong atau yang sedang menunggu pesan itu pihak yang kiri ya. Bisa kalian koreksi atau mungkin kalian sesuaikan sendiri ya. Pilih mana yang menurut kalian resonate dan cocok untuk kalian saja ya. Oke, kita lihat energi yang kanan kepada yang kiri seperti apa. Banyak nggak saya ambil, saya cuma butuh satu ya, satu ya. Yang kanan kok lagi gundah gulana, kenapa? Kalau yang kanan itu pihak yang memblokir harusnya nggak gundah gulana. Pemblokiran itu pasti dipikirkan, tapi orangnya suka gegabah ya dalam bersikap. Oke, kita lihat bagaimana energinya. 2. Enggak. Saya melihat yang kanan sekilas ya, tidak mau terlilit dengan cinta dengan yang kiri ya. Mungkin hubungan cinta persegi tadi ya, atau cinta rahasia. Oke, saya melihatnya kalian saling mencintai teman-teman ya. The heart, dan di sini the heart. Ini di bottom, mendasari ya, mendasari energinya. Kalau ini ya, secara ya perasaannya ya, memang cinta gitu aja ya, cinta. Dia energinya cinta. Kalau ini apa yang dia lakukan berdasarkan cintanya kepada ini ya. Apakah beda? Ya silakan beda apa enggak ya. Saya nggak mau bahas itu. Coba kita lihat. Oke, the bear ya. Sebenarnya energi yang kanan kepada yang kiri itu ingin mengayomi ya, ingin merangkul ya, ingin apa ya? Ingin selalu terkoneksi dalam artian
Eee, tapi saya kok merasakan ya teman-teman ya, yang kanan itu cinta, tapi ada beberapa yang memblokir mungkin karena takut ya. Takut cintanya lebih dalam, karena mungkin cinta bersegi, cinta rahasia, cinta sembunyi-sembunyi ya. Saya melihatnya kayak apa ya, ini penuh keraguan ya. Saat mood-nya bagus ya, mungkin ini bisa, energinya sinkron. Tapi saat ini mood-nya nggak bagus ya, saya melihat orang ini bisa garang dan bisa memutuskan, suatu tindakan atau berbuat sesuatu ya, atau membuat satu keputusan yang sangat gegabah, tidak berdasarkan, eee, pemikiran yang dalam, tapi berdasarkan emosi saya lihat ya, terutama kepada yang kiri ya. Sebenarnya ini sayang kepada yang kiri, cinta sudah terbukti di sini dengan kartunya ya. Tapi ngamuan kalau saya lihat, agak ngamuan ya, agak ngamuan. Kalau sudah ngamuk, sudah ngambek, putus, buyar ya, tak blokir kamu. Coba kita lihat. Oke, the clover. Yang kiri yang kanan kepada yang kiri ada perasaan ya. Aku ya lumayan bersyukur ya. Syukur karena bertemu dengan yang kiri, karena menurut yang kanan, yang kiri itu banyak apa ya? Yang kanan memandang yang kiri ya, mungkin diakui atau tidak ya, ada kekaguman juga, the stop ya. Memang teman-teman, energi yang kanan kepada yang kiri itu labil ya, kayak goyah-goyah. Karena apa? Orang ini kadang-kadang ya, kalau sudah emosinya kumat ya, emosi dalam artian itu mungkin bisa sangat sedih, sangat sangat gembira atau apa. Ini emosinya nggak stabil. Kalau yang ini memang stabil ya, yang ini nggak stabil. Kalau pada saat nggak stabil, pikirannya berubah-ubah. Kadang cinta baik ya, kemudian ada sesuatu hal sedikit saja terpancing emosinya, ada trigger ya, yang membuat moodnya kurang bagus. Orang ini bisa melakukan satu tindakan yang mungkin kadang-kadang bagi si kiri ya, itu kenapa sih kok tiba-tiba seperti itu, heran juga gitu ya. Oke, jadi itu energi yang ketarik silakan kalian sesuaikan ya. Bisa terbolak-balik, kalian pilih-pilih, kalian simak dengan seksama ya. Kalian ambil saja bagian-bagian yang menurut kalian resonate untuk kalian. Oke, kita lanjut ya. Karena tadi pembahasan temanya ya, tentang seseorang yang tidak mau terhubung atau mungkin marah atau apapun alasannya sudah disampaikan tadi ya, sudah saya sampaikan ya. Ada yang karena mungkin memang hubungan ini sulit atau hubungan ini toksik ya. Pada prinsipnya, sebenarnya orang yang tidak mau dihubungi, yang menghindar dalam komunikasi ya, itu, saat ini, pinginnya apa sih ya. Tapi sebelum itu kita mau lihat dulu ya, yang sedang menunggu kabar ya, menunggu kapan dibuka atau diblokir. Energinya sekarang situasi kondisinya seperti apa, kita mau lihat ya. Saya nggak lagi lihat kanan dan kiri ya, yang penting kita sudah tarik semua energinya, kita mau lihat dulu ya, orang yang memang sebenarnya masih ingin berada dalam hubungan ini, walaupun nggak ingin ya, paling tidak jangan diblokir, paling tidak ada komunikasi, paling tidak diberikan kesempatan atau apapun ya. Jangan atau mungkin sedang menunggu ya, menunggu kabar atau menunggu penjelasan. Kita mau lihat si dia itu dulu ya, entah itu dia atau kalian ya, kita lihat situasi kondisinya seperti apa sekarang. Apakah dia sedih, apakah dia netral saja atau mengalihkan pikirannya atau membuat satu kesibukan untuk mengalihkan pikirannya, seperti itu. Kita lihat ya, kita cek. Ini kok gini sih? Nah, gini loh. Oke. Kita lihat ya teman-teman ya. Kita lihat energi seseorang yang ya sedang menunggu kabar yang sedang kangen ya, yang sedang dihindari ya, atau seseorang yang sedang diputuskan ya. Jadi pihak yang seperti itu, kita lihat dulu situasi kondisinya seperti apa dia saat ini.
Jadi ini yang mengejar ya, yang lebih nggak ingin diputusin, nggak ingin tak berkomunikasi, tak ingin dia seperti itu. Kita lihat ya. Dia berusaha menyeimbangkan energinya, ya. Adakah kesedihan? Iya, sebenarnya ya sedih, tapi mau bagaimana lagi, dia berusaha menyeimbangkan dirinya, ya. Walaupun dia sedih, dia berusaha untuk nggak sedih. Dia marah, mungkin ya, beberapa ada yang marah, berusaha untuk menahan dirinya untuk marah, ya. Berusaha menstabilkan, ya, berdamai dengan keadaan. Ya, kita lihat lagi. Dia sangat menunggu di sini, Two of Wands ya. Menunggunya apa? Kalau saya lihat, kalau setelah dia mempertimbangkan, sekiranya ditunggu-tunggu tidak datang, tidak dibuka blokirnya atau tetap saja ditinggalkan, mungkin orang ini bisa mengambil tindakan, bisa iya, bisa tidak ya, tergantung pertimbangan dan bagaimana hasil dari dia menstabilkan dirinya ya. Kemudian kita lanjut ya. Oke, The Emperor. Dia pun juga harus tetap bijak ya. Sekali lagi ya, orang ini ya, ini yang ketarik adalah orang yang bijak, walaupun ditinggalkan, walaupun walaupun diblokir ya, dia tetap dengan pemikirannya yang positif berusaha untuk bijak, mungkin memberikan waktu terlebih dahulu ya, dibiarin dulu sambil dia menyeimbangkan dirinya ya. Tapi orang ini bisa juga kemudian kalau setelah pertimbangannya, kelamaan saya mau mengambil sikap, bisa ya. Sikap apa yang dia ambil? Saya lihat di sini minimal untuk membuat pihak yang meninggalkan atau yang memblokir ya, yang tidak mau berkomunikasi, membuat supaya bagaimana caranya supaya percaya dan minimal mau mendengarkan penjelasan atau ada yang ingin dia katakan ya. Jadi seperti itu sih. Ya, sedih, tapi dia cukup bijak dalam menyikapinya. Oke, ya. Kemudian kita lihat pihak yang meninggalkan, ya. Sekarang kondisinya seperti apa? Saya kok juga nggak yakin ya bahwa yang meninggalkan mungkin sudah benar-benar nggak mau atau lagi ngambek nggak mau diajak komunikasi. Apakah memang benar-benar itu yang diinginkannya ya? Bagaimana kondisinya? Apakah dia sudah bahagia atau tidak ya? Situasi kondisinya. Ini yang keluar ya, ini jatuh kemudian Knight of Pentacles ya. Saya melihat yang yang meninggalkan atau yang tidak mau terhubung ya dengan pihak yang atas ya. Ini energinya dia lebih banyak membuat mengalihkan pikirannya untuk sesuatu yang lebih bermanfaat ya. Jadi tidak ingin fokus hanya ya kepada yang atas. Seperti itu. Kenapa? Ini kok miring-miring ya? Kita lihat lagi. Energi seseorang yang meninggalkan, memutuskan, memblokir saat ini bagaimana? Ya. Three of Cups ya. Orang yang ini yang meninggalkan, terutama untuk kalian yang sebelah bawah ini, masuk ke dalam cinta bersegi dengan yang sebelah atas ya. Yang bawah ini sudah nggak mau lagi hubungan-hubungan yang seperti itu ya. Nggak mau yang namanya hubungan toksik, nggak mau hubungan tunggu menunggu ya. Lebih memilih menyeimbangkan finansial ya, cari duit yang banyak atau mungkin banyak kegiatan dengan teman-teman di sini ya, membahagiakan diri, party-party ya. Itu apakah memang dia bahagia menikmati itu? Ada yang menikmati memang ya, tapi apakah dia melupakan? No, saya lihatnya tidak, masih memikirkan, masih teringat ya. Oke, kita lihat ya. Ada banyak energi pengalihan di sini. Apakah dia sebenarnya teringat dan munak banget? Sebenarnya juga enggak ya, tapi berusaha ya. Two of Swords ya. Di sini yang bawah sebenarnya memang sudah nggak mau tahu ya. Bukan di sini jahat, kita nggak pernah tahu ya. Ini bisa saja kisah kalian, tapi secara pasti ya, detailnya ya, hanya kalian tahu.
kalian saja yang tahu persis bagaimana realita dan kenyataannya. Silakan kalian sesuaikan. Yang jelas yang bawah itu sebenarnya sudah nggak mau berusaha, benar-benar berusaha supaya memang tidak terhubung lagi, ya. Di sini yang bawah itu ingin yang namanya menghargai diri sendiri, ya. Hidupku adalah tanggung jawabku dan handle-nya di saya, ya. Saya yang mengontrol, saya yang menghandle sendiri. Dan di sini ada energi-energi kesepian sebenarnya. Apakah rindu? Ya, rindu, tapi berusaha untuk enggak. Karena untuk apa? Hanya merindu, ya. Tapi hubungan ini tetap seperti itu aja, ya. Tapi hubungan ini enggak worth it untuk diperjuangkan. So, aku mau perjuangkan yang lain, termasuk salah satunya adalah mungkin aku bisa senang-senang sama temanku, membahagiakan orang-orang yang memang sayang sama aku, ya. Walaupun pihak yang atas itu sebenarnya juga bukan tidak menyayangi, tapi lebih kepada orangnya penuh banyak pertimbangan, ya. Penuh banyak, ya. Pokoknya banyak pertimbangan gitu deh, ya. Oke, sampai sini jelas teman-teman, ya. Coba kita lihat apakah yang atas ini ingin benar-benar mewujudkan sesuatu yang nyata, dalam artian apakah memang ingin, mungkin nggak tahan dengan kangennya, mungkin dia mempertimbangkan, ya. Mungkin ada di sebagian, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sebagian dari yang sebelah atas itu ingin setelah dia stabil, setelah ingin menemui, ingin paling tidak ngomong, ya. Sebenarnya yang atas gimana sih? Maunya apa? Ya, maunya apa terhadap yang bawah, ya. Kita lihat dulu yang atas, ya. Ya. Atas dan bawah saya tetap pakai deck yang sama, ya. Tempatnya gak cukup, Rek. Mejanya penuh. Ya, karena saya memang memilih layar full dengan kartu, ya, nggak ada hiasan, nggak ada apa, supaya kalian pun juga bisa melihat. Nanti yang sering nonton saya jadi pintar baca tarot, beli kartu tarot dan baca untuk kalian sendiri kalau memang kalian intuisinya sudah jalan, ya, sudah kuat, ya. Syukur-syukur kalian mau bikin konten seperti saya biar manfaat untuk orang banyak, ya. Kita lihat, ya. Yang atas maunya apa? Renewal. Yang atas nggak mau loh kalau memang hubungan ini harus berakhir. Maunya ada sesuatu yang baru. Kalau memang dia punya salah atau hubungan ini ada yang mau diperbaiki, dia bersedia untuk memperbaikinya, ya. Supaya apa? Hubungan ini menjadi baik kembali. Ya, kita lihat. Ya, di sini yang atas dia di sini sangat sedih, ya teman-teman, beberapa ada yang sampai sakit, kasihan loh, ya. Kemudian di yang atas ini maunya apa? Maunya kita itu saling mengerti, saling pengertian, ya. Terlepas apakah yang bawah itu sebenarnya sudah sangat pengertian, ya. Tapi mungkin orang yang atas ini pernah melakukan kesalahan atau apapun, ya. Silakan kalian sesuaikan. Kalau enggak ya sudah, enggak usah diambil, ya. Enggak usah direken. Jadi saya melihatnya juga ingin menua bersama, ya. Entah hubungan bersegi-segi, menua bersama kan tidak harus menikah, ya, atau hanya sebagai saudara, teman, ya. Yang jelas tidak ingin, ya, tidak ingin ada perpisahan atau perpecahan atau tidak komunikasi. Karena apa? Yang atas merasakan bahwa sangat kehilangan, sangat care gitu ya, sama yang bawah. Terlepas mungkin yang bawah pernah juga care, jadi dia merasa kehilangan servis atau layanan dari yang bawah. Apa yang diinginkan? Ya jangan sampai itu berakhir, jangan sampai itu jadi nggak ada lagi, ya. Nggak ingin kehilangan hal-hal yang seperti itu, ya. Coba kita lihat lagi. Apa inginnya yang pihak atas? Pihak yang ditinggalkan, diblokir. 2, saya nggak ambil, ya. Saya ambil 1 tok. Oke. Kepuasan diri sendiri. Ya, memang, ya. Yang atas mungkin ada energi-energi egois dan arogan, ya. Maunya menang sendiri, ya. Ingin yang namanya kamu jangan tinggalin aku, ya. Jangan begini, jangan begitu, ya. Karena apa? Di sini tanpa dirimu dia seakan-akan tidak puas terhadap dirinya sendiri, ya. Ada yang kurang. Oke. Pengennya apa?
trickery, tipu daya ya. Banyak yang egois juga sih ya yang atas karena selalu ingin berada dalam hubungan ini tanpa mungkin memikirkan perasaan atau efek-efek yang lainnya, efek-efek negatif terutama yang bisa timbul karena hubungan ini gitu ya. Saya nggak bela mana-mana kan ya, saya netral. Ya oke, jadi seperti itu maunya ya. Terutama kalau cinta bersegi yang atas ya, maunya tetap berada dalam hubungan ini ya. Jadi maunya ada saling pengertian ya. Padahal kadang-kadang dia yang ke atas pun juga kadang-kadang mau menangnya sendiri, seenaknya sendiri. Saya merasakan seperti itu ya. Silakan kalian sesuaikan saja ya. Saya nggak gitu ya sudah ya. Ya jangan diambil yang itu ya. Itu nggak cocok untuk kamu berarti. Untuk orang lain yang egois ya. Jangan GR. Oke, lanjut ya. Ambil yang buat kalian manfaat gitu loh ya. Jangan membuat kalian pegel ya, ngapain buang-buang kuota, mangkel ya, dengar suara saya nggak suka, banyak komplain ya, kok gini kok gitu, ojo ditonton, ngapain tonton yang membuat kalian seneng aja ya. Terus meninggalkan jejak, yang penting ya, yang penting jempol berjalan ya, yang penting kalian puas sudah ngomentarin gini buruk baik ya, terus pergi. Ngapain, kurang kegiatan tah ya. Berkarya lah, berkarya ya. Kalau nggak puas dengan baca antara bikin sendiri yang lebih bagus, wah sip itu ya. Kita lihat ya, yang bawah pinginnya apa dari yang atas ya, victim. Yang bawah merasa bahwa yang atas itu menjadikan dirinya korban ya. Jadi victim, ada yang playing victim. Ya nggak apa-apa kalau memang itu memang benar. Kalau memang jadi korban, ya siapa sih mau jadi korban, ya nggak mau lah. Intinya yang bawah mungkin masih ngambek ya, masih marah ya. Atau bahkan mungkin nggak mau sama sekali sudah seperti yang saya sampaikan tadi ya. Lanjut ya teman-teman. Kita lihat. Yang bawah kepada yang atas. Yang bawah kepada yang bawah ya. Saya nggak mau hubungan yang membingungkan ya. Maunya hubungan yang jelas. Gimana kalau cinta segitiga yang jelas? Mungkin yang diharapkan ya, atau cinta bersegi, cinta rahasia. Yang diharapkan itu kerjasama ya. Jadi nggak timpang, nggak berat sebelah ya. Seakan berjuang sendiri, menunggu ya. Nggak mau ya. Energi yang seperti itu harusnya saling mengerti di sini ya. Oke, lanjut ya. Oke, ketekunan. Oke. Maunya apa? Orang itu kalau masuk dalam hubungan sudah memutuskan untuk masuk dalam satu hubungan, berkomitmen, walaupun komitmen itu nggak selalu ini ya, bisa janji, nggak selalu terus komitmen itu harus ada MOU-nya gitu ya, harus disahkan oleh notaris, nggak perlu juga ya, nggak begitu maksud saya ya. Jadi kalau memang mau masuk dalam hubungan ya harus ada tanggung jawab, ada kewajiban yang harus dipenuhi, ada resiko, konsekuensi ya. Dan itu sebaiknya itu enggak kalau pas sudah ditegur baru baik ya kan. Terus kalau kalau apa, kalau kalau lupa ya, nggak ngabarin ya sudah gitu. Ini nggak mau yang seperti itu, harusnya konsisten. Ada konsistensi atau kesungguhan dalam hubungan, bukan main-main. Oke. Di sini memang ya, apa maunya yang bawah kepada yang kanan, aku sudah gak mau lagi di sini ada isolation ya, hubungan yang seperti ini. Karena apa? Hubungan ini membuatku gelisah dan insecure ya. Dan saya juga merasakan di sini yang bawah kepada yang atas, ada energi-energi yang atas itu selalu membuat suasana jadi heboh atau jadi nggak tenang ya. Sebenarnya yang bawah itu tenang-tenang aja, tapi yang atas itu kadang-kadang membuat suasana menjadi nggak tenang atau membuat kegelisahan satu sama lain atau salah satu pihak.
Seperti itu ya. Oke, jadi itu teman-teman. Kemudian apa sih yang harus saya lakukan? Entah kalian di atas dan di bawah ya. Solusinya apa? Ada yang tulis solusi ya. Solusi atau solasinya apa? Atau solusi ya. Solusi itu dari kalian sendiri. Bacaan saya ini diambil ya. Bagian-bagian yang menurut kalian bisa dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau salah beberapa untuk bahan pertimbangan kalian. Solusinya tetap kalian sendiri yang menentukan ya. Dengan mempergunakan logika berdasarkan realita karena ini general teman-teman ya. Nggak bisa untuk satu solusi untuk semua yang mirip dengan ini, nggak bisa ya. Jadi kalian harus ambil bagian-bagian dan pergunakan intuisi, logika, nalar, ilmu yang kalian miliki ya, kebijaksanaan yang kalian miliki ya, dasar-dasar keilmuan yang kalian miliki untuk membuat satu solusi. Ini hanya salah satu bahan pertimbangan atau salah satu masukan saja ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ambil yang menurut kalian manfaat, menurut kalian positif, menurut kalian menyenangkan dan bisa dijadikan bahan acuan untuk melangkah, untuk melakukan satu eksekusi atau solusi. Ya, saya tidak memberikan solusi untuk general. Ya, untuk personal beda. Personal itu dibaca untuk kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri, nggak campur aduk seperti ini, ya. Tapi ya, saya mau memberikan saran saja ya untuk kalian yang masuk ke dalam hubungan yang seperti ini. Entah yang ditinggalkan atau yang meninggalkan, yang sedang menunggu pesan atau yang memblokir ya. Hubungan itu ya, kalau memang sudah nggak nyaman, ya jangan dipaksakan logikanya ya. Kalau sudah ragu-ragu, berarti permasalahannya di diri sendiri dan itu harus kalian cari. Apa yang menyebabkan ragu-ragu? Perasaankah? Ya, perasaan itu cintakah? Atau hanya kasihankah? Tapi kalian harus juga pakai logika. Hidup kalian kalian yang menentukan sendiri, ya, bukan kartu, bukan juga dia, ya. Maka dari itu, ya, segala sesuatunya, permasalahan yang kalian hadapi bukan hanya permasalahan ini saja, ya. Kontrol, kendali, ya, tetap di kalian sendiri. Ya, jadi kalau memang kalian masih bingung, mohon petunjuknya kepada yang punya hidup, yang punya permasalahan, yang mengatur ini semua. Ya, dengan kalian sesuaikan dengan orang yang kalian hadapi dengan situasi yang sedang terjadi. Seperti itu, ya. Untuk kalian yang sedang menunggu, sabar saja, ya. Kalau memang orang ini, orang yang kalian tunggu, memang masih mau sama kalian, pasti orang ini akan membuka blokirannya, mungkin akan memberikan kesempatan untuk kalian bicara, atau mungkin akan justru dia yang bicara sama kalian ya. Kalau itu tidak terjadi ya, berarti memang orang ini nggak mau dan kita nggak bisa paksakan, ya kan? Kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Ya, seperti itu. Kalau kita memaksakan diri ya untuk menunggu atau sangat berharap, kita akan menemui kekecewaan yang lebih dalam dan itu ruginya 2 kali. Ya, terus solusinya bagaimana? Apakah saya perlu menunggu? Terserah, monggo. Kalau memang mau menunggu, saya sarankan kasih batas waktu ya. Kalau sudah 9 tahun kelamaan lah, ngapain kalian 9 tahun nunggu dia ya? Ya, cukup ya beberapa bulan atau paling lama 1 tahun ya sudah. Kalau sudah 1 tahun itu wis impossible lah, anggap saja ya daripada nunggu dia 1 tahun mending 1 tahun kalian untuk apalah ya yang lebih manfaat ya. Seperti itu, logika aja ya. Dan untuk kalian yang memblokir memang sudah nggak mau ya, saran saya ya, kalau mungkin kalian sudah pernah menyampaikan alasan-alasan atau keberatan-keberatan terhadap hubungan ini atau terhadap sikap-sikap dia, tapi tetap saja tidak mengerti, ya mungkin kalian bisa yang namanya ultimatum ya. Kalau memang sudah di ultimatum tetap nggak bisa, terus kalian sudah memutuskan untuk blokir atau tidak berkomunikasi lagi ya, paling tidak sampaikan dengan jelas
memperjelas ya keberatan kalian untuk terakhir kalinya supaya tidak ada ganjalan, supaya tidak menjadi cerita unfinished business ya. Jadi ceritanya selesai clear, terlepas dia mau terima atau tidak. Ya, kalau saya memberikan kesempatan itu dia mesti nggak mau atau tidak berubah atau situasi kondisinya akan tetap begitu berputar-putar seperti itu saja. Atau mungkin kalau saya sudah sampaikan dia akan berot, tahu berot ya? Berot itu menahan supaya saya tidak memutuskannya. Dia nggak mau saya putusin. Tapi sekali lagi, bagaimanapun ngototnya dia, ini adalah permasalahan hidup kalian ya. Ya, dan kendalinya di kalian bukan di dia. Ya kalau nggak mau ya sudah, pokoknya saya memutuskan. Wong aku nggak nyaman kok mekso kan gitu. Saya nggak nyaman. Sudah saya sampaikan ketidaknyamanan saya, ya. Saya pun juga mungkin ya beberapa sudah sering memberikan kesempatan. Tapi kalau sudah final, ya sudah ini final destination, final decision ya. Ya sudah ya. Dan kalau sudah memutuskan itu masing-masing seharusnya sudah tahu akan risiko, konsekuensi yang harus dihadapi ya. Termasuk mungkin yang di bawah mungkin masih cinta tapi sudah nggak mau lagi. Mungkin akan baper, galau ya. Ya sudah nggak apa-apa tapi mungkin itu yang terbaik. Dan cara satu-satunya untuk bisa menguatkan ya adalah mohon kekuatan kepada Tuhan, bukan kekuatan Power Ranger ya atau kekuatan saya. Kekuatan apa sih saya? Kan gitu ya. Jadi itu kalau dari saya. Coba dari kartu saya mau ambil untuk kalian. Saran atau pesan dari kartunya ya. Bisa jadi ini pesan semesta ya. Karena apa? Saya nunggu yang jatuh. Sekali lagi saya tidak menentukan konsep apapun, ini mengalir begitu saja sesuai dengan energi yang saya punyai ya. Saya meyakini itu energi semesta yang ingin menyampaikan kepada kalian ya. Jadi silahkan ambil yang menurut kalian manfaat. Oke, kita lihat dari kartunya. Oke, kita lihat pesan dari kartu. Berapapun yang jatuh akan saya bacakan. 1. Wah, bagus loh gambarnya. Siap kita buka. Secret admirer. Ya, someone has deeper feeling for you than they are letting on. Ya, jadi ya mungkin orang-orang yang memang sedang terblokir atau terpisah dari kalian ini adalah seseorang yang memang deeper feeling, has deeper feeling ya, mempunyai perasaan yang dalam ya, seakan mengagumi. Secret admirer itu pengagum rahasia ya. Ya kalau memang dia ini adalah pengagum rahasiamu, ya anggap saja kalau memang ini adalah kalau yang posisi di bawah bisa menganggapnya dia itu adalah pengagum rahasia kalian. Kalian yang sudah nggak mau sama dia, anggap saja kalian punya fans lah. Dan perlakukan fans kalian dengan baik saja. Walaupun kalian tidak ingin terhubung kembali ya, tapi jangan pernah membenci ya. Walaupun kalian tidak ingin memberikan kesempatan tidak apa-apa, tapi saran saya doakan saja. Ya, doakan yang terbaik untuk dia supaya dia kuat, supaya dia bisa mengambil hikmah dari hubungan bersama kalian ya. Seperti itu sih. Look deep with your heart and you will feel my love ya. Sebenarnya orang itu cinta banget teman-teman ya. Seperti itu teman-teman untuk yang di bawah. Untuk yang di atas ya, mungkin kalian mengagumi atau masih ingin sama yang bawah. Tapi kalau yang bawah yang nggak mau ya jangan ngotot wis ya. Anggap saja dia pernah hadir di dalam hidupmu, mewarnai hidupmu dan doakan ya. Jadi kalau saya lihatnya di sini lebih baik kalian saling mendoakan dalam kebaikan. Doa terbaik ya. Jangan doa yang buruk karena doa buruk pun kembalinya kepada diri sendiri ya. Jadi doakan yang baik dan lihat lagi ya di dalam hati kalian ya. Kalau memang masih ada cinta ya, sampaikan cinta itu melalui doa-doa saja. Saya sangat terharu dengan cerita ini. Kalian terharu nggak sih ya? Saya merasakan keharuan yang dalam di sini ya. Mungkin memang masih saling mencintai tapi mungkin situasi kondisi tidak memungkinkan. Kuat ya teman-teman ya. Banyak mohon kekuatan sama Tuhan ya. Jangan sama Power Ranger ya. Oke, jadi saya kira itu saja bacaan kali ini. Ambil yang positif, sekali lagi ini adalah general, belum tentu cocok untuk kalian ya. Ambil yang positif saja, manfaat saja untuk kalian. Yang menurut kalian tidak menyenangkan ya, buang saja
ya, karena ini bacaan untuk rame-rame bukan untuk kalian sendiri. Yang untuk kalian sendiri itu personal reading. Kalian bisa personal reading dengan saya dengan permasalahan kalian sendiri nggak bareng-bareng seperti ini. Caranya adalah chat ke admin saya namanya Kak Flori. Nomornya ada di bawah video ini. Wait, tunggu dulu. Dengarkan sampai selesai ya. Jangan sepotong-sepotong, nanti pemahamannya sepotong-sepotong juga ya. Ketik daftar tarot lewat WA ya. Kirimkan ke nomor WA admin saya Kak Flori. Daftar tarot, jangan ketik yang lain supaya ditanggapi. Ya, karena HP Kak Flori itu juga buat macam-macam, buat anaknya, buat wali murid ya. Jadi mohon dimaklumi ya. Chatnya daftar tarot ya. Jam kerjanya jam 3 sore sampai jam 8 malam. Ya, kalau kalian chattingnya ya, ngetiknya daftar tarotnya jam 1 pagi ya, ya mungkin kalau pas dia baca ya mungkin dibalasnya mungkin di luar jam kerja, tapi mungkin kebanyakan di jam kerja karena dia akan fokus untuk kerja di saya, gitu loh ya. Pembacaan di saya semuanya berbayar ya. Caranya adalah membayar dan mengisi data ya. Di mana formulir datanya? Maka dari itu setelah ketik daftar tarot itu tadi ya, kalian akan dikirimi form ya, dikirimi aturan-aturan, rules ya, yang harus kalian taati, yang harus kalian ikuti untuk bisa membaca secara langsung dengan saya. Interaksi seperti ini dengan video call, kalian boleh matikan kameranya karena saya juga nggak lihat kamera kalian, lihat kalian enggak, saya konsen ke ininya kartunya ya. Kenapa harus video call? Karena pada prinsipnya konsep pembacaan kartu tarot sebenarnya harus ketemu ya, sharing energi ya. Jadi kalau memang zaman sekarang ada video call, oke lah masih bisa dengan video call. Walaupun memang saya tidak menerima meet up atau ketemuan langsung ya. Jadi semua nggak ada yang tahu wajah saya kan. Jadi nggak akan ada yang pernah tahu. Dari klien saya yang tahu saya ya. Jadi lewat video call itu kalian bisa menanyakan apapun ya terkait dengan permasalahan kalian. Kalian bisa pilih durasi 15 menit dan 30 menit ya. Saya kira itu sangat cukup untuk kita membahas satu permasalahan ya. Dan pertanyaan berapapun ya akan terjawab sesuai dengan durasi yang kalian pilih. 3.000 pertanyaan Bunda, monggo silakan tulis sampai ngapal tangan jempolnya ya. Mungkin yang kebaca 2 atau 3 ya. Dan dalam interaksi tersebut kita langsung ngomong-ngomong, mungkin ada yang ditanyakan nggak ngerti dari kartunya, kalian bisa melihat kartu yang lompat, yang jatuh sendiri bukan saya ambil ya. Jadi bukan dengan voice note atau chatting, telepon enggak. Kalian lihat langsung bagaimana proses penarikan energinya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi silahkan ke Kak Flori, daftar tarot. Ketiknya begitu saja, nomornya Kak Flori ada di bawah video ini. Seperti itu ya. Oke, teman-teman terima kasih banyak yang sudah nonton ya. Dari awal hingga akhir, syukur-syukur banyak yang paham dan bisa mengambil manfaat positif dari bacaan ini. Karena tujuan saya membacakan tarot bukan ramalan tapi sharing energi positif dan afirmasi positif. Lebih banyak ngobrolnya dan nasehatnya. Jadi untuk kalian yang nggak suka dengan dinasehati dengan saya yang banyak omong, jangan nonton ya. Please ya, saya juga nggak pingin ditonton ya. Jadi untuk kalian suka jangan lupa di subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Oke, ambil manfaat positifnya ya. Dan kalau memang ini manfaat positif semoga ya teman-teman ini berkah. Berkah untuk saya yang bacakan dan berkah untuk kalian yang sudah buang-buang kuota nonton video ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.